Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dunia pariwisata kelompok 3 akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami yang mana terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri yaitu Monica Ramadhani Chania, Nia Omega Tanjung, Sofia Christine Silalahi, Yohana Febrianti Malau, dan juga Yosi Sita Dewi. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi video pada kesempatan kali ini. Yang mana pada video ini kami akan membahas mengenai objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai mengeksplor pariwisata Pekanbaru, Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru. Yang mana dalam perjalanan untuk menuju Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru ini ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi sebelum menuju objek utama. Yang pertama ada Museum Sang Nila Utama, yaitu merupakan museum yang ada di Kota Pekanbaru yang di dalamnya terdapat banyak benda-benda bersejarah, yang mana dengan adanya benda bersejarah ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pengunjung. Dan yang kedua itu ada Taman Budaya, yang mana Taman Budaya ini berada tepat di samping Museum Sang Nila Utama, yang mana di Taman Budaya ini terdapat berbagai fasilitas seperti gedung olah seni, rumah tari Umaya, rumah rupa, dan terdapat berbagai penampilan seni yang bisa ditampilkan di sini. Yang ketiga ada Masjid Ar-Rahman Pekanbaru, yang mana Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru merupakan salah satu masjid tertua yang sudah lama ada di Kota Pekanbaru, yang dibangun pada sekitar tahun 1930 sampai dengan 1935. Dan masjid ini pun akhirnya melakukan renovasi dan diresmikan oleh Gubernur Rusli Zainal pada tahun 2009. Masjid Agung Rahman Pekanbaru ini bisa dijadikan salah satu objek wisata religi sebelum kita menuju ke Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa mengunjungi Perpustakaan Sulaiman HS yang bisa dijadikan sebagai wisata edukasi, yang mana di perpustakaan ini terdapat banyak buku-buku dan perpustakaan ini pun terdiri dari 6 lantai. Yang selanjutnya ada Plaza Sukaramai, yang mana Plaza Sukaramai ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru dan bisa juga dikunjungi untuk menjadi objek wisata. Di dalamnya terdapat berbagai macam barang yang bisa dibeli oleh para pengunjung. Dan yang terakhir, untuk sebelum menuju Pelabuhan Pelindo itu, kita bisa mengunjungi Masjid Raya Pekanbaru, yang mana Masjid Raya Pekanbaru ini merupakan masjid yang paling tertua yang ada di Provinsi Riau. Dan di masjid ini juga terdapat salah satu makam dari pendiri Kota Pekanbaru, yaitu Marhum Pekan. Dan setelah kita melewati perjalanan dan bisa mengunjungi berbagai destinasi tersebut, tibalah kita di Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru, yang mana terletak di Jalan Saleh Abbas di daerah Senapelan. Dan untuk objek yang pertama yang di sini yang akan saya bahas ialah Tugu Titik 0 km, yang mana Tugu Titik 0 km ini berada di dalam kawasan Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru. Tugu 0 km ini merupakan bukti kesejarahan Senapelan yang pernah menjadi pusat perekonomian pada masanya. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai kondisi Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru, yang mana ini merupakan gambar dari kondisi Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru pada zaman dahulu. Yang seperti kita ketahui bahwa Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru pada zaman dahulu sangatlah berjaya, yang mana banyak terjadi transaksi perdagangan di sini, serta di pelabuhan ini pun juga dimasuki oleh kapal-kapal dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Dan yang ini merupakan kondisi Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru sekarang, yang mana tidak ada lagi terjadinya aktivitas perekonomian ataupun perdagangan di Pelabuhan Pelindo tersebut. Dan adapun beberapa gambar di sekitar Pelabuhan Pelindo 1 saat ini, yaitu yang pertama, di sini terdapat Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2, yang mana Rumah Sakit Apung ini telah berlabuh sejak 18 September 2020. Di rumah sakit ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan rumah sakit ini pun didatangkan langsung dari daerah Surabaya pada waktu itu. Yang kedua, ada gambar lahan di sekitar Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru.
Di sini bisa kita lihat bahwa banyaknya lahan-lahan kosong yang terdapat di Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru pada saat ini, dan juga ada beberapa gambar bangunan dari Pelabuhan Pelindo 1 ini. Maka dengan banyaknya lahan yang kosong dan tidak terpakai, maka hal ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi objek wisata apabila dikelola dengan baik. Misalnya, bisa saja dengan adanya potensi ini, kita membuat suatu wisata kuliner di tempat ini maupun wisata budaya yang mana keduanya mungkin saja bisa dikolaborasikan. Dan dengan adanya pemanfaatan lahan yang kosong ini, saya rasa Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru ini pun nantinya bisa berkembang lagi menjadi objek wisata yang mungkin bisa menjadi salah satu tujuan bagi orang-orang yang mengunjungi Kota Pekanbaru. Dan selain itu, di sini juga terdapat gambar dari tepi Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru pada saat ini. Di sini melihat kondisi di tepi Pelabuhan Pelindo ini, sebenarnya banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Yang pertama, dengan adanya view atau pemandangan dari jembatan Siak ini bisa menjadi tempat untuk bersantai bagi para pengunjung. Lalu juga bisa dengan cara menyediakan jasa sewa perahu atau sampan milik penduduk kepada para pengunjung untuk mengelilingi sekitar sungai. Yang mana dengan adanya view ini, saya rasa apabila pemerintah bisa memanfaatkan kondisi ini, maka Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru ini pun bisa dijadikan objek wisata yang menarik nantinya. Selanjutnya, di sini juga ada Rumah Tuan Kadi, yang mana Rumah Tuan Kadi ini tidak terletak jauh dari Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru. Rumah Tuan Kadi ini sekarang merupakan situs cagar budaya yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk lebih lanjutnya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang terakhir ialah bolu komojo yang merupakan salah satu makanan khas Riau. Di sini saya mengambil bolu komojo Al-Mahdi, yang mana bolu komojo ini terletak di Jalan Raja Wali dan merupakan toko bolu komojo pertama yang ada di Provinsi Riau yang mempelopori pembukaan gerai bolu komojo yang ada di Provinsi Riau, sehingga banyaknya bolu komojo yang ada pada saat ini. Maka dari presentasi yang saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa potensi yang bisa dikembangkan berdasarkan objek yang telah saya telusuri ialah mengenai Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru tersebut, yang mana dengan banyaknya lahan yang kosong itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, dan adanya view pemandangan di tepi sungai dan view pemandangan jembatan Siak itu bisa dijadikan daya tarik bagi pengunjung. Serta Tugu titik 0 km Pekanbaru itu pun seharusnya bisa dikembangkan lagi agar masyarakat bisa mengetahui mengenai sejarah Kota Pekanbaru pada zaman dahulu yang berpusat di Kota Senapelan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi saya, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana Febrianti Malau. Kepada Yohana kami persilakan. Selanjutnya ada Rumah Tenun Kampung Bandar. Rumah tenun ini dibangun pada tahun 1887 dengan pemilik yang bernama Hayahya di daerah Kampung Bandar, Senapelan. Rumah ini merupakan rumah panggung. Rumah ini mempunyai 2 lantai dan 1 ruang di bawah tanah. Ruangan yang kosong di bawah rumah merupakan gudang untuk dapur umum dan penyimpanan barang logistik. Lantai pertama dalam rumah ini digunakan sebagai ruang untuk berkumpul, sedangkan lantai kedua dari rumah ini merupakan kamar. Pada zaman dahulu, rumah ini digunakan sebagai tempat berbasisnya para pejuang Riau karena persis berada di sekitaran Sungai Siak. Lanjut. Sekarang, rumah ini digunakan sebagai tempat tenun kain Melayu. Tempat tenun ini merupakan tempat tenun yang terkenal di daerah Riau. Hasil dari tenunan di rumah ini juga sudah masuk ke pasar internasional, terlebih di Malaysia yang juga merupakan Melayu. Tenunan yang selanjutnya, tenunan yang ada di rumah ini menggunakan warna dasar merah, kuning, dan hijau. Dulu untuk para raja biasanya menggunakan warna kuning dan hitam. Harga setiap kain tenun itu beragam tergantung ukuran dan banyaknya kain, juga kesusahan dalam membuat motif.
Selain itu, pewarna kain di sini menggunakan pewarna alami. Selanjutnya, ada bangunan dan sebelum dan sesudah renovasi. Rumah ini sudah mengalami beberapa kali renovasi, seperti yang bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya, bisa kita lihat kembali ke slide selanjutnya. Di sini ada tahapan menenun. Yang pertama, dalam menenun itu dimulai dari benang yang direbus dengan daun-daunan sebanyak berapa kali kain itu akan diwarnai. Yang kedua, setelah pewarnaan baru bisa dijemur yang memakan waktu sekitaran seminggu dan mengeringkan benang. Kemudian dikelos dan dipasang rentang di alat tenun. Yang ketiga, setelah ditenun, kemudian disusunlah benang helai per helai untuk dimasukkan ke dalam gun sehelai demi sehelai. Yang keempat, usai benang dari gun dimasukkan, lalu disusunlah ribuan benang ke dalam sisir. Yang kelima, setelah tersusun rapi, lalu disisir, barulah mulai menenun dengan menginjak kayu di bawah sambil menarik alat tenun. Kain yang sudah ditenun akan dimodifikasi menjadi banyak produk seperti gantungan kunci, kain songket, tanjak, hingga tas. Slide selanjutnya. Beberapa ini adalah kerajinan yang dipasang. Ada tanjak, yang di samping tanjak itu masker, karena setelah adanya virus COVID ini, para pengrajin di situ menambahkan masker ke dalam daftar kerajinannya. Di slide yang selanjutnya, kita bisa melihat dua jenis benang yang digunakan oleh para penenun. Benang yang pertama itu merupakan benang yang dibuat benang made in India. Itu merupakan benang, kalau menurut penenun, benang itu merupakan salah satu benang yang mahal. Di sampingnya ada benang kristal. Benang kristal ini sedikit lebih murah dari harga benang made in India karena juga dapat ditemukan di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan dari benang itu sama saja karena memiliki kualitas yang sama. Di sekitaran rumah tenun terdapat rumah Tuan Kadi yang berada persis di bawah jembatan Siak. Kalau dilihat dari siang sampai sore, tempat itu lumayan menarik, banyak dikunjungi. Waktu saya ke sana juga banyak yang melakukan kegiatan. Ada rombongan dari kampus lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yohana atas penjelasannya. Untuk penjelasannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Kristi Silalahi. Kepada Sofia, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek wisata di sekitar Kampung Bandar. Kampung Bandar merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Senaplan, yang merupakan cikal bakal Kota Pekanbaru. Kampung Bandar dulunya dikenal dengan Kampung Bukit yang telah berubah menjadi wilayah kelurahan di Pekanbaru. Untuk berkunjung ke Kampung Bandar bisa menggunakan mobil, sepeda motor, ojek online, bus Transmetro Pekanbaru. Dari Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Dari pinggir jalan pedagangan hanya membutuhkan sekitar 30 meter lagi menuju lokasi yang dituju. Nah, ketika saya berkunjung ke Kampung Bandar, saya menemukan hal yang unik, yang dimana salah satu rumah warga di sana, kita bisa menemukan yang mana kolong rumahnya itu dijadikan sebagai tempat garasi penyimpanan
motor. Adapun objek wisata yang yang bisa kita jumpai di sekitar Kampung Bandar itu adalah Rumah Tenun Kampung Bandar, Pelabuhan Manggis, serta Perkampungan Melayu tepi Sungai Siak. Next, Mon. Rumah Tenun Kampung Bandar. Untuk masuk ke dalam Rumah Tenun Kampung Bandar itu tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Rumah Kampung Bandar ini mulai buka pukul 9 hingga 5 sore. Ada terdapat 4 buah alat tenun bukan mesin atau ATBM. Di dalam Rumah Tenun Kampung Bandar terdapat 5 penenun, yang mana sebenarnya totalnya itu ada 15 orang. Tetapi sebagian lagi ada yang menjadi instruktur kegiatan pelatihan bila diperlukan. Di rumah tenun ini juga menerima pelatihan untuk bisa menenun atau belajar menenun. Harga dari kain tenunan itu bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Ini semua tergantung dari kesulitan motif dan jumlah benang yang digunakan. Nah, bagi yang ingin membeli kain ketika acara nikah bisa pesan di rumah tenun ini juga. Dan juga bagi yang mau beli souvenir pernikahan juga bisa datang ke sini. Lanjut, Mom. Ini adalah kondisi di dalam Rumah Tenun Kampung Bandar. Di situ kita bisa menjumpai alat tenunan bukan mesin, kemudian ada hasil tenunannya, kemudian ada Ibu Ruhaya yang lagi melakukan proses memintal benang merah. Selanjutnya, Mon. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk proses memintal benang. Ini yang pertama itu ada cuban atau coban, yang kedua itu adalah palet yang berfungsi sebagai tempat benang, kemudian ada gobin untuk benang juga. Lanjut, Mon. Kemudian di depan Rumah Tenun Kampung Bandar itu kita bisa melihat kapal yang digunakan untuk mengangkut barang di Pelabuhan Manggis. Di situ kita bisa melihat aktivitas pada pagi hari hingga sore kegiatan yang ada di sekitar Pelabuhan Manggis. Lanjut, Mon. Nah, kemudian dari Rumah Tenun itu kita berjalan lagi, kita bisa menemukan Rumah Melayu Tempo Dulu. Dari gambar ini kita bisa melihat ini adalah kondisi tampak depan dan tampak samping dari Rumah Melayu Tempo Dulu. Rumah ini sekitar didirikan tahun 1915 atau 1918. Yang mana rumah ini diwariskan turun-temurun. Nah, bagi anggota keluarga yang belum memiliki rumah bisa tinggal di sini. Dulu ada kakak beradik yang tinggal di sini. Kemudian karena semuanya telah memiliki rumah masing-masing, rumah ini pernah ditinggal selama 2 tahun. Kemudian rumah ini dijadikan tempat untuk kumpul bersama dengan keluarga besar ketika hari-hari besar. Nah, biasanya di Kampung Bandar ini ada salah satu kegiatan atau tradisi seperti ketika menjelang puasa dilakukannya Petang Balimau. Petang Balimau adalah acara menyambut bulan puasa. Biasanya masyarakat sekitar melakukan pertandingan tangkap itik, pacu sampan, mandi balimau. Kegiatan ini juga dihadiri oleh wali kota. Bukan hanya warga setempat saja yang ikut kegiatan ini, tetapi dari luar daerah ini juga ada datang. Selanjutnya, Mon.
pada tahun 2018 pernah terjadi kebakaran, sehingga yang bisa kita jumpai sekarang itu adalah sisa-sisa dari kebakaran. Nah, melihat salah satu bekas kebakaran tempat di sekitar pemukiman Kampung Bandar Senaplan, hal yang bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi objek wisata itu menurut saya adalah membangun tempat pemancingan di sekitar lahan bekas kebakaran. Selanjutnya, Mon. Kemudian hal selanjutnya yang bisa dikembangkan menurut saya itu adalah objek wisata yang bisa dikembangnya itu adalah ke tempat bekas kebakaran ini bisa dijadikan sebagai tempat perkumpulan komunitas mural. Karena ketika saya masuk atau berkeliling di rumah Kampung Bandar ini, dinding-dinding masyarakat itu digambari dengan tulisan-tulisan berbau Melayu. Kemudian potensi yang bisa dikembangkan lagi itu menurut saya adalah membangun tempat untuk menjual makanan khas Melayu. Selanjutnya, Mon. Nah, dulu di Kampung Bandar ini terdapat penjual bakwan cigo. Kenapa dinamakan bakwan cigo? Karena pada saat proses pemesanannya kita harus mengintip dan memesan bakwan di depan ventilasi udara dapur, lalu si penjual akan membuatkan bakwannya. Namun sayang, kini penjualnya itu telah beralih profesi menjadi pedagang ikan karena dia sudah pindah keluar kota. Selanjutnya, Mon. Ada juga objek wisata di sekitar Kampung Bandar itu adalah Rumah Singgah Tuan Kadi, yang mungkin bisa dijelaskan nanti oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya, Mon. Nah, jika ingin berbelanja, membeli oleh bisa datang ke Pasar Bawah atau Pasar Pariwisata di Kota Pekanbaru. Di situ bisa kita membeli seperti makanannya itu seperti bolok mojo, keripian, dan lain-lain. Menurut saya, dari objek wisata yang tadi saya temui itu, saran saya mungkin bagi masyarakat Kampung Bandar ada baiknya untuk memulai menjual makanan dan minuman khas Melayu Riau dan juga seperti souvenir lainnya juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sofia atas penjelasannya. Dan untuk objek yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Omega Tanjung. Kepada Nia, kami persilakan. Baiklah, Saya Nia Omega Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan menurut saya Rumah Singgah Tuan Kadi yang berada di Jalan Perdagangan Kelurahan Kampung Bandar Senaplan menjadi objek wisata sejarah yang lebih menarik lagi. Next, Mon. Jika kita mengunjungi Rumah Singgah Tuan Kadi, kita akan dapat melihat dan menikmati Jembatan Siak, Terminal Lama, Sungai Siak, Taman Tuan Kadi, dan terdapat masjid. Next. Jembatan Siak. Jembatan ini menghubungkan Jalan Panglima Undan, Kecamatan Senapelan dengan Jalan Sembilang, Kecamatan Rumbai Pesisir. Next. Yang kedua itu Terminal Lama. Terminal Lama ini berada di belakang Rumah Singgah Tuan Kadi, tepat di bawah Jembatan Siak, dan di sekitar Terminal Lama bersejarah yang tidak dipakai lagi ini terdapat taman
tempat duduk untuk bersantai melihat aliran Sungai Siak. Dulunya terminal ini merupakan pusat transportasi darat di Pekanbaru dan juga menjadi saksi kejayaan PO Sinar Riau dan Batang Kampar di tahun 1950-an. Menurut saya, penambahan wisata belanja seperti menjual kain hasil tenunan dari rumah tenun yang berada dekat dengan rumah singgah Tuan Kadi, dan juga penambahan wisata kuliner, makanan, dan minuman khas Pekanbaru. Penambahan ini dapat menarik pengunjung untuk mengetahui makanan khas Pekanbaru sembari mengunjungi rumah singgah Tuan Kadi. Next. Yang ketiga ada Sungai Siak. Di sisi kiri terdapat Sungai Siak. Rumah singgah Sultan Siak berjarak 20 meter dari pinggir Sungai Siak. Menurut saya, penambahan wisata kuliner yang berada dalam kapal membuat area pemancingan di sekitar sungai dan pembuatan sewa perahu untuk melihat sungai dan sekitarnya. Next. Yang keempat ada Taman Tuan Kadi, berada tepat di depan rumah Tuan Kadi yang bisa dinikmati dengan duduk bersantai, tetapi menurut saya dan melihatnya secara langsung hanya bisa dinikmati di pagi atau bahkan sore hari saja, karena jika sudah siang akan sangat panas untuk duduk di taman. Yang next. Yang terakhir terdapat masjid. Pengunjung dari jauh pun dapat beribadah sewaktu mengunjungi rumah singgah Tuan Kadi, karena di samping kawasan rumah singgah Tuan Kadi terdapat masjid. Next. Menurut saya, rumah singgah Tuan Kadi sangat penting untuk dikembangkan lagi, lebih optimal supaya menarik pengunjung untuk berwisata dan untuk mengetahui bahwa rumah singgah menjadi salah satu saksi sejarah di Kota Pekanbaru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nia Omega Tanjung atas penjelasannya. Dan untuk penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Yosi Sinta Dewi. Kepada Sinta, kami persilahkan. Saya Yosi Sinta Dewi akan menjelaskan eksplorasi potensi wisata yang ada di Pekanbaru. Next. Yang pertama ada wisata Taman Makam Pahlawan Kerja. Bisa dilihat ya gambarnya. Taman Makam Pahlawan Kerja berlokasi di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi ini berada tepat di samping toko buku Zanafa yang ada di Simpang 3. Taman Makam Pahlawan Kerja dipagari dengan pagar besi bercat hitam dan bagian bawahnya bercat kuning. Warna catnya udah mulai agak memudar dan beberapa sudah ada yang berlumut. Di pagar pintu masuk itu bertuliskan Taman Makam Pahlawan Kerja yang berwarna hitam. Memasuki gerbang taman tersebut di sebelah kiri langsung bertemu dengan pos penjagaan. Sedangkan di sebelah kanannya ada lapangan. Di tengah lapangan ada bendera merah putih yang berkibar dengan anggunnya. Suasana Taman Makam Pahlawan Kerja saat ini terlihat sepi, apalagi karena adanya pandemi COVID-19. Hanya ada penjaganya sendiri di pos penjagaan. Namun, ketika melewati lapangan, mata tertuju pada rumput hijau yang tumbuh subur di bagian kiri dan kanan. Ada juga beberapa tanaman yang memanjakan mata. Antara rumput kiri yang ada di sebelah kiri dan kanan itu ada jalan setapak kecil dengan 3 anak tangga. Kemudian di sekitar beberapa meter yang setelah menaiki anak tangga ada tugu yang berdiri, yaitu tugu lokomotif dari kereta api yang dicat berwarna hitam
dan beberapa bagian dicat dengan warna merah. Untuk tiket masuk ke wisata ini tentu saja gratis dan tidak dipungut biaya. Jam operasionalnya dari jam 7 sampai jam 6 sore. Parkirnya juga gratis. Kemudian, next. Sejarah singkat dari Taman Makam Pahlawan Kerja. Dinamakan Tempe Kerja karena merupakan pemakaman para pahlawan Indonesia yang dipekerjakan paksa pada masa pendudukan Jepang atau yang bisa disebut dengan Romusa. Rutenya adalah dari Pekanbaru ke Muara Sijunjung, Sumatera Barat. Dibuat sepanjang 238 km dalam kurun waktu 25 bulan. Selama pengerjaan, banyak Romusa yang meninggal dan dikuburkan dalam satu lubang. Next. Berikut adalah list dari Pekanbaru Dead Railway Camps. Yang pertama ada Camp 1, Camp 2, Camp 2A, Camp 3, Camp 3A, Camp 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan Camp 15. Next. Cara mengunjungi wisata ini sangat mudah, bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, mobil, sepeda, ataupun kendaraan umum seperti bus kota ataupun Transmetro. Dari Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru hanya 10 menit, dan waktu terbaik untuk mengunjunginya adalah di siang hari, karena kalau udah di malam hari agak seram. Terus tiket masuk dan parkirnya gratis. Next. Kemudian ada Kawah Biru Pekanbaru. Next. Lokasinya berada di Jalan Parit Indah, Karya Labersa, Pekanbaru, Riau. Untuk masuk ke sana gratis dan jam operasionalnya 24 jam. Parkirnya dikenakan tarif 5.000 untuk motor dan 10.000 untuk mobil. Next. Sejarah singkat Kawah Biru. Kawah ini pada awalnya adalah sebuah lokasi bekas aktivitas galian pasir masyarakat daerah itu. Terbentuk karena karyawan PT PLN melakukan galian di tanah di mana kawasan ini banyak pasir putih. Seiring berjalannya waktu, lokasi itu berubah menjadi objek wisata karena akhirnya galian tadi digenangi oleh air hujan dan tampaklah airnya menjadi biru yang kemudian disebut dengan Kawah Biru. Mulai dari next. Mulai dari saat itu banyak pengunjung yang mengunjungi destinasi wisata ini karena viral di sosmed seperti Instagram karena spot fotonya yang bagus. Di Kawah Biru ini pun terletak di tanah kosong yang tidak jauh dari Hotel Labersa, Desa Tanah Merah. Lokasi Kawah Biru ini dikelilingi oleh perumahan warga. Pepohonan di sekelilingnya pun masih rimbun hingga menambah asri dan hijau lokasi Kawah Biru ini. Kawah Biru ini memang tidak bisa dibandingkan dengan Kawah Biru yang ada di Bandung. Namun dengan bentuk yang berlembah dan berpasir digenangi air hujan menjadikan kawah ini menjadi seperti kawah pada umumnya. Dan untuk mengunjunginya bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum. Dari arah Bandara Sultan Syarif Qasim II hanya 20 menit. Waktu yang terbaik untuk mengunjunginya yaitu di siang hari di musim penghujan. Karena jika di musim kemarau, kawah ini tidak ada airnya dan adapun genangan air di situ akan menjadi warna kuning keruh. Dan sangat disarankan untuk memakai baju bagus untuk berfoto bersama orang yang tersayang. Next.
Kemudian ada kuliner di Pekanbaru yang jarang orang ketahui, yaitu sate ikan Senaplan. Next. Sate ikan Senaplan terbuat dari daging ikan patin yang digiling menjadi lembut, kemudian diberi bumbu yang sedikit pedas, dilengkapi dengan lontong dan acar, menambah nikmat dari rasa sate ini. Kemudian, sate ini bisa dikonsumsi ketika siang hari ataupun malam hari. Sate ini bisa ditemukan di Pondok Yurika di Jalan Sutomo, Kecamatan Sail, Pekanbaru. Next. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yosi Sinta Dewi atas penjelasannya. Maka dengan berakhirnya penjelasan materi dari Sinta tadi, mungkin berakhir juga penyampaian materi kami dari kelompok 3. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya banyak terdapat objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Akan tetapi kurangnya pengembangan dari pemerintah serta masyarakat sekitar membuat objek wisata tersebut menjadi kurang terkenal sehingga dibutuhkan kontribusi dari pemerintah serta masyarakat untuk memperkenalkan agar objek-objek wisata itu bisa menarik daya tarik wisatawan yang berasal dari luar daerah. Dan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru ini pun rata-rata sudah bisa dikunjungi. Untuk mengunjungi objek wisata tersebut itu bisa dibilang mudah karena akses jalan yang bagus dan letaknya mungkin yang agak berjauhan sehingga membuat banyak orang yang tidak mengetahui antara objek satu dengan objek yang lainnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 3 mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.